Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Sabtu 17 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Al-Barkah dalam sebuah kajian membaca Kutaib, tulisan ringan yang berjudul Ashru Mujibatin Najah, 10 penyelamat dunia akhirat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, kita pada kesempatan kali ini memulai membaca kiat dari kiat-kiat penyelamat yang ada 10 macam. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, Al-mujibus tsani ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyelamat yang kedua adalah mengikuti, ittiba', mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan penulis di sini tidak menyebutkan apa itu sunnah. Ya. Kalau kita perhatikan apa yang dituliskan oleh penulis, beliau tidak menyebutkan apa itu sunnah. Dan oleh karena itu kita akan menyebutkan apa itu sunnah terlebih dahulu, baru setelah itu membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Sunnah adalah bahasa Arab yang diambil dari kata sanna atau sanana. Nanti pecahan katanya menjadi as-sunnatu. Dan secara bahasa Arab disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Kamus Besar Bahasa Arab Lisanul Arab, as-sunnah
at-tariqah was-sirah. Jalan. Sunnah artinya adalah dalam bahasa Indonesia jalan. Hasanatan kanat am qabihah. Baik itu jalannya baik atau jalannya buruk. Sunnah artinya adalah at-tariqah, jalan atau metode. Baik jalan atau metodenya itu baik atau jalan atau metodenya itu buruk. Itu arti sunnah secara etimologi, secara bahasa. Adapun arti sunnah secara istilah syariat ada 4 makna. Yang pertama yaitu kullu ma jaa fil kitab wa sunnah huwa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang ajarannya terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang ajarannya terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya adalah ajaranku. Baik itu yang ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka bukan dariku. Arti sunnah di sini adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kiat yang kedua sebagai penyelamat, inilah yang disebut dengan apa? Inilah yang dimaksud ajaran. Kiat kedua adalah penyelamat dunia akhirat. Inilah yang dimaksud, yaitu mengikuti sunnah, artinya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah artinya mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang ada dalam Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti sunnah yang kedua adalah sinonim dengan al-hadis. Arti sunnah yang kedua sinonim dengan kata hadis. Hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Artinya apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, baik itu sifat akhlak atau sifat jasmani, itulah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka arti sunnah yang kedua adalah sinonim dengan hadis. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih falan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnah nabinya. Sunnah di sini adalah apa? Hadis. Dan biasanya kalau kita ingin membedakan ini sunnah artinya hadis atau ini sunnah artinya ajaran, digandengkan dengan Al-Quran.
permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berarti berdasarkan Al-Quran dan hadis. Biasanya dia digandengkan dengan Al-Quran. Dalil atas permasalahan ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka Sunnah di sini maksudnya adalah apa? Hadis. Bisa dipahami ini ya. Taib. Arti Sunnah yang ketiga adalah tutlaqu fi wa huwa fi muqabilil bid'ah. Kebalikan. Kebalikan itu apa? Anonim. Anonim dari bid'ah. Arti sunnah adalah anonim dari bid'ah. Sebagaimana hadis dari sahabat Nabi Al-Irbad ibn Sariyah riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka kalau sudah terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin, semua mengklaim yang paling benar, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Berpegang teguhlah dengannya, gigit dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya setiap yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Nah, lihat di situ, sunnah yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebalikan dari bid'ah. Salat ini sesuai dengan sunnah. Oh tidak, salat ini ada bid'ahnya. Zikir ini sesuai dengan sunnah. Oh tidak, zikir ini ada bid'ahnya. Dia kebalikan dari bid'ah. Sunnah arti yang ketiga adalah kebalikan dari bid'ah. Dan kalau kita perhatikan, para ulama terdahulu menulis kitab judulnya As-Sunnah. Ini maksudnya, yaitu untuk membantah para kelompok-kelompok ahli bid'ah. Seperti misalkan kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Asim. Kemudian kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai. Kemudian juga kitab As-Sunnah yang ditulis juga Imam Al-Khallal. Ya. Ini kalau saya ingat kitab-kitab ini, kita dulu di kota Madinah, ini cerita tahaddusan bin ni'mah saja. Kita dulu di kota Madinah, siang-siang kadang harus nginep di rumah, bukan nginep, ya singgah sebentar di kamar teman untuk bisa mengikuti kajian habis asar dengan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Jadi menuntut ilmu perlu perjuangan. Kalau sekarang ada yang datang dengan mungkin taksi, bus, metro mini, itulah perjuangan menuntut ilmu. Dan kita merasakan dulu seperti itu. Harus tidur di masjid, menunggu waktu asar, karena setelah asar kajiannya. Karena kalau seandainya ikuti bus kampus, maka kita akan ketinggalan, karena bus kampus hanya ada pada waktu habis setelah asar. Kemudian kadang makan siangnya harus di samping jalan, makan siang cuma roti, habis itu tidur di Masjid Nabawi. Perjuangan. Jadi kalau seandainya sekarang antum-antum ngaji dengan mobil, dengan motor, itu enak. Ya. Ada yang datang mungkin dengan metro mini, ada yang datang dengan Kopaja, yang datang dengan macam-macam. Ada yang sekolah zaman sekarang dengan ojek online, dengan driver online. Ya itulah nuntut ilmu. Harus perlu perjuangan. La yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu tidak didapat dengan
dengan leha-leha. Harus usaha. Nah, termasuk ini kitab-kitab as-sunnah ini yang kita berat, karena kan keuangan para mahasiswa itu sedikit. Jadi mengurangi untuk naik taksi. Apa yang gratis kita jalani, meskipun setelah itu berjalan jauh. Dan terlihat memang yang sibuk di sana, yang sibuk menimba ilmu agama, maka di sini ketika pulang dia akan sibuk dengan berdakwah. Yang sibuk di sana dengan bekerja, di sini pun juga sibuk dengan bekerja. Akan terlihat. Dan itulah barakatul ilm. Ustadz-ustadz yang antum lihat sekarang, dari ustadz-ustadz yang diambil faedahnya, mereka lah yang orang-orang sibuk dengan menuntut ilmu dahulu di sana, tanpa mengurangi hormat kita yang mungkin juga menjadi mahasiswa tetapi sibuk dengan bekerja. Ya mungkin ada keperluan masing-masing. Ya. Nah, kemudian yang keempat, as-sunnah yang dimaksud adalah tutlaqu bima'na al-mandub wal mustahab. Sunnah yang dimaksud adalah rekanan dari wajib. Amalan ini wajib, amalan ini sunnah. Salat ini wajib, salat ini sunnah. Rekanan dari wajib. Yang arti wajib adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adabi tariquhu amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Itu adalah wajib. Sunnah di bawahnya. Dia sama, apa saja yang diperintahkan oleh syariat, tapi dengan perintah yang tidak keras. Tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Salat 5 waktu wajib, salat sunnah, salat rawatib yang mengiringi sebelum dan sesudah, qabliyah dan ba'diyah, hukumnya sunnah. Tidak mengerjakan salat 5 waktu diancam dengan siksa. Tidak mengerjakan salat rawatib tidak diancam dengan siksa. Itulah sunnah. Maka kalau ingin ringkasan dari pengertian wajib adalah jika ditinggalkan diancam siksa. Itu ringkasan wajib. Jika ditinggalkan diancam siksa. Jika ingin ringkasan sunnah adalah jika ditinggalkan tidak diancam siksa. Jika ditinggalkan tidak diancam siksa. Wajib, sunnah atau mandub, istilah lainnya mustahab. Kemudian mubah. Mubah nanti dulu. Kita kepada makruh. Makruh adalah ma naha anhu syari' atau haram dulu ya, baru nanti ke makruh. Makruh adalah haram adalah ma naha anhu syari' nahyan jaziman ustuhiqqu bil azabi fa'iluhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Itu namanya apa? Haram. Apa saja yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Kemudian yang makruh, dia larangan juga manaha anhu syari', tetapi nahyan ghaira jazim, larangan yang tidak keras. Larangan yang tidak keras. Walam yastahiq bil 'adzab fa'iluhu 'amdan mutlaqan.
dan tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya secara sengaja. Kalau ingin ringkasan dari haram adalah jika dikerjakan tidak diancam siksa. Jika dikerjakan diancam siksa. Kemudian makruh jika dikerjakan tidak diancam siksa. Kalau tadi wajib apa? Jika ditinggalkan diancam siksa. Sunnah apa? Jika ditinggalkan tidak diancam siksa. Beda kan semuanya? Nah, itulah ringkasan-ringkasan dari apa itu haram, apa itu makruh, apa itu sunnah, apa itu wajib. Saya ulangi ya, biar bapak-bapak tidak dan ibu-ibu tidak terlewat. Wajib adalah ringkasannya jika ditinggalkan diancam siksa. Sunnah adalah atau mandub atau mustahab, istilahnya sama itu sinonim semua. Sunnah, mandub, mustahab. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu apa? Sunnah. Baik, haram sekarang. Jika dikerjakan diancam siksa. Kemudian jika makruh, jika dikerjakan tidak diancam siksa. Nah, mubah apa mubah? Tidak ada ancaman siksa, tidak ada janji pahala. Ya, tidak ada ancaman siksa, tidak ada janji pahala. Bisa membedakan sekarang? Coba, saya ingin tahu. Yang nulis lengkap, angkat tangan. Yang nulis ringkasannya saja. Nah, silakan Pak. Wajib dulu. Wajib jika ditinggalkan diancam dengan siksa. Haram apa saja yang enggak wajib, habis itu sunnah. Sunnah apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras dan tidak ada ancaman siksa bila seseorang tidak melakukannya. Ya, ringkasannya gimana? Jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, atau tidak diancam siksa. Nah, haram Apa saja yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras dan ancaman dengan siksa bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukannya. Baik, ringkasannya gimana? Jika dikerjakan diancam siksa. Nah, makruh Larangan yang tidak keras dan tidak ada ancaman siksa bagi seseorang yang melakukannya. baik. Ringkasannya gimana? Jika dikerjakan tidak diancam siksa. Beda kan semuanya? Ya. Mubah tidak diperintahkan, tidak dilarang, tidak diancam siksa, tidak juga diganjar pahala. Mubah. Baik. Tetapi mubah ini bisa berpotensi menjadi pahala jika diniatkan ibadah. Contoh, saya beli pulpen, diniatkan untuk ibadah, yaitu menulis pelajaran. Maka pada saat itu beli pulpen yang mubah, akibat niat yang baik menjadi bernilai pahala. Bekerja mubah, tetapi ketika diniatkan untuk menafkahi diri sendiri, anak dan istri, maka setiap kali dia melangkah untuk mencari nafkah, mencari uang, maka dinilai pahala. Dan itu yang sering dilupakan oleh para lelaki sebagai kepala keluarga, yaitu bekerjalah untuk menafkahi anak istri, maka akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ indahnya agama Islam. Ketika niat digunakan, maka akan bernilai pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun belum beramal, baru berniat sudah dinilai pahala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih." Siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan keimanan yang benar, dia mohon benar-benar ingin mati syahid, maka Allah akan sampaikan dengan niatnya tersebut pahala mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya karena sakit. Nah, makanya ini pentingnya niat. Baik. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan fal-inayatu. Sebelum saya baca, sekali lagi dari 4 makna sunnah yang disebutkan oleh para ulama di dalam perkataan-perkataannya dan disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, maka makna sunnah yang kita maksud sekarang ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, maknanya adalah yang pertama, yaitu apa? Apa saja yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Ya. Entah itu hukumnya sunnah, entah itu hukumnya wajib. Contoh, jenggot. Ada orang nggak mau pakai jenggot karena kalau seandainya pakai jenggot ataupun dia memanjangkan jenggot seperti tusuk sate, dia nggak mau memanjangkan jenggot. Maka kita katakan panjangkanlah, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Ajaran. Kalau dia berkilah, wah ini kan hukumnya cuma sunnah, jika ditinggalkan tidak berdosa, maka kita katakan meskipun hukumnya cuma sunnah, tetapi itu sunnah. Tetapi itu adalah ajaran. Paham maksud saya? Hukumnya secara hukum fikih iya sunnah, ditinggalkan tidak berdosa, tidak diancam siksa, tetapi itu adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul di sini maksudnya apa? Ajaran Rasul. Apalagi pendapat yang dikuatkan bahwa hukum memanjangkan jenggot adalah wajib. Oke, kita ambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah, ya. Meskipun itu hukumnya sunnah, alaysa fi'lu sunnah afdal? Bukankah mengerjakan yang sunnah yang merupakan sunnah Rasul afdal? Bukankah mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah tetapi itu ajaran Rasul itu lebih utama? Kerjakan, apalagi seseorang menjadi panutan, apalagi seseorang menjadi yang dicontoh oleh orang banyak. Ya, ada perkataan saya dikatakan oleh Syekh Musa Al-Nasr ketika beliau masih ngajar kita, sering setiap hampir 2 tahun sekali beliau datang ke sini, kemudian kajian intensif bersama para ustadz. Ini juga Januari ini akan ada nanti kajian intensif bersama para syekh yang dihadiri oleh para ustadz. Saya termasuk dapat undangan. Syekh Musa Al-Nasr mengatakan, kana salaf yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah, wan nasul yaum yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Saya terjemahkan ya, antum pahami baik-baik. Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengerjakan sunnah karena dia sunnah. Orang di zaman sekarang meninggalkan sunnah karena dia sunnah. Paham nggak? Apa coba? Maksudnya apa? Nah, ini semestinya ada hadiah nih panitia nih. Jadi semangat. Nah, maksudnya apa? Para salafus saleh mengerjakan sunnah karena dia adalah sunnah. Orang sekarang meninggalkan sunnah karena dianggap sunnah. Coba jelas kenapa? Bentar.
Para salafus saleh mengerjakan sunnah, yaitu amalan yang hukumnya sunnah, karena itu adalah sunnah, karena itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang sekarang meninggalkan sunnah. Sunnah yang dimaksud apa? Ajaran, karena dianggap sunnah tidak wajib. Paham sekarang? Beda ya? Wah, wajar mereka mendapatkan titel manusia terbaik. Ya, wajar mereka mendapatkan titel manusia terbaik. Dan subhanallah, saya di Banjarmasin saya baca kitab Hubbun Nabi, cinta Nabi Muhammad SAW. Di situ dijelaskan bagaimana kewajiban mencintai Rasulullah SAW, kemudian tanda-tandanya. Ada salah satu tanda mencintai Nabi Muhammad SAW adalah imtithal awamirin Nabi SAW, mengikuti perintah Rasul. Bahkan para salafus saleh ini, dan memang pantas mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, para salafus saleh ini bukan hanya sekedar yang diperintah mengikuti Rasul, tapi apapun gerak-gerik Rasul diikuti. Itu istimewanya para salafus saleh, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Contohnya, ketika sholat, Nabi Muhammad SAW sholatnya memakai sendal, karena dahulu tidak ada karpet, dahulu hanya lantai tanah. Dan beliau ingin menyelisih Yahudi dengan memakai sendal tersebut. Lalu ketika sholat, ya, beliau memakai sendal. Lalu saat sholat beliau melepaskan sendal tersebut. Kemudian para sahabat Nabi melihat tersebut, melepaskan. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mempunyai mukjizat bisa melihat dari belakang. Beliau tahu para sahabat Nabi melepaskan sendal. Beliau bertanya, Ra'aitu annakum khala'tum ni'alakum. Aku melihat kalian melepaskan sendal kalian. Mengapa? Apa kata para sahabat? Ra'ayna khala'ta na'alaik fa khala'na ni'alana. Kami melihat engkau melepas sendal, maka kami ikut melepas sendal. Just that. Hanya itu yang ingin mereka lakukan. Hanya mengikuti. Sebab nggak tahu. Nggak ada urusan dengan sebab. Kenapa ya lepas sendal? Enggak. Pokoknya Nabi mengerjakan, saya ikuti. Itu kunci sukses dunia akhirat. Tanpa harus nanya macam-macam, apalagi sampai dipikirkan, apalagi sampai mendebat seperti teori hermeneutika yang digadang-gadang. Harus meragukan dulu baru percaya. Kalau dapat jawaban yang memuaskan baru diterima, baru diimani. Harus diragukan dulu. Ini enggak seperti itu. Ya. Bukan hanya mengikuti yang diperintah, tetapi yang tidak diperintah diikuti, asalkan Rasulullah SAW mengerjakannya. Lalu Rasulullah SAW memberitahu kenapa beliau melepas sendal. Kata beliau, tadi ada Jibril alaihissalam mendatangiku dan memberitahukan kepadaku bahwasanya di sendalmu ada kotoran najis, maka aku pun melepaskannya. Para sahabat juga melepaskannya hanya karena ingin apa? Mengikuti, ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pecinta sejati. Itu orang yang mencintai yang tulus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi para salafus saleh mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, gak wajib, tapi mereka kerjakan. Kenapa? Karena itu adalah sunnah, karena itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang di zaman sekarang meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hanya dianggap hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah aja, nggak wajib, nggak usah terlalu getol ya. Enggak. Bukti cintamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebesar pengikutanmu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu jujur, benar, maka sungguh engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang menyinta sangat taat kepada yang dicintainya. Nah, baik. فالعناية بالسنة النبوية والهدي المبارك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا يعد من الأسباب العظيمة للنجاة يوم القيامة. Memperhatikan sunnah Nabi dan petunjuk yang penuh dengan berkah. Ini kata-kata berkah ini penting. Ajaran Rasul pasti berkah. Itu harus kita imani. Ya, harus kita imani. Kalau seandainya ada dua pilihan, ini sunnah Rasul, tapi agak sulit, ini adalah biasa saja, bukan sunnah, tapi mudah, ambillah yang sunnah. Karena pasti di dalamnya ada berkah. Ya, ada berkah. Memperhatikan sunnah Nabi dan petunjuk yang penuh dengan berkah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya. Mempelajarinya dan mengamalkannya. Ini termasuk dianggap sebagai salah satu dari sebab yang sangat besar untuk selamat pada hari kiamat. Walihada qala al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, man arada an-najata fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah, ulama Islam abad ke-3 Hijriah, dan beliau dianggap sebagai tabi'ut tabi'in bisa. Imam Abu Hanifah dianggap sebagai tabi'in. Sebagian ulama sejarah mengatakan sebagai tabi'in. Imam Abu Hanifah, Imam Malik sebagai tabi'ut tabi'in. Ya. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, siapa saja yang ingin selamat, maka hendaklah dia mengerjakan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sunnah di sini apa maksudnya? Ajaran. Kemudian Imam itu disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa yang ditulis oleh Imam Abu Ismail Al-Harawi. Kemudian Imam Malik juga berkata, as-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharib. Yang artinya sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan siapa yang tidak menaikinya maka dia akan binasa. Ini sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari mulai ayat yang ke-38 dalam surat Hud atau 37. Saya bacakan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhadhibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Padahal ini membuatnya di tengah padang pasir, di daratan. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulk, dan mulailah Nabi Musa membuat kapal. Wa kullama marra alaihi qaum, setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, sakhiru alaih, mereka mengejeknya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Berkata Nabi Nuh, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kalian, sebagaimana kalian sekalian mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man yatihi 'adzab yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Ini yang paling sulit. Menjadikan orang beriman terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat, ini yang paling sulit. Sama seperti sekarang, kita pribadi, jangan orang lain, menjadikan kita lebih beriman tentang adanya kehidupan setelah kematian.
ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada fitnatul qabr, ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada hisab, ada buku catatan amal, ada timbangan, ada sirat. Ini menghadirkan keyakinan itu semantap-mantapnya di dalam hati, itu paling sulit. Karena manusia itu mengimani sebagiannya, mengimani hanya dengan apa yang dilihat dengan mata kepalanya, apa yang didengar dengan telinganya, apa yang dia rasa, itu yang dia imani. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa meyakini bahwa ada sesuatu kehidupan setelah kematian. Lihat Nabi Nuh sekarang, paling sulit kan? Malah diejek-ejek. Buat kapal di tengah sini, tuh bayangkan. Buat kapal di tengah kampung. Jelas diejek orang. Itulah yang paling sulit dalam berdakwah, yaitu meyakinkan sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Hatta idza jaa amruna, hingga apabila perintah kami datang, wa farat tanur, dan dapur telah memancarkan air karena air bah datang. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Dan keluargamu, kecuali, artinya keluarga engkau wahai Nabi Nuh, selamatkan, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadap, yaitu yang sudah ditentukan tidak beriman. Dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman. Wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Sedikit sekali yang beriman kepada Nabi Nuh. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha. Nabi Nuh berkata, naiklah kalian seluruhnya di dalamnya dengan menyebut nama Allah, bismillahi majraiha wa mursaha. Dengan sesungguhnya Rabbku Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa setiap kali kita naik kendaraan mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Kemudian setelah itu, wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Nah ini, manusia baru beriman saat melihat, seperti Firaun. Saat benar-benar mau tenggelam mati, baru amantu bima amanat bihi Banu Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Ketika dia melihat baru beriman. Itu susahnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, lihat ya, perhatikan baik-baik. Kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i, Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, "Ma sabaqa Abu Bakrin bi kathrati salatin wa siyam, walakin bima waqara fi qalbi minal iman." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mendahului kemuliaannya para sahabat, ya, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sholat. Beliau mulia dari seluruh para sahabat bukan dengan banyak sholat, banyak puasa, akan tetapi dengan apa yang menancap di dalam hatinya dari keimanan. Ketika Nabi mengatakan beliau Isra dan Mi'raj, maka beliau mengatakan, in kana kama qala wa huwa ab'adu min dzalik fa ana usaddiq. Kalau yang mengatakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih jauh dari itu, aku percaya, aku beriman. Nah ini yang sulit. Lihat, ada gunung-gunung di tengah lautan begini, di tengah perkampungan kok bisa ada lautan air bah seperti gunung, kan nggak mungkin gitu. Kemudian apa yang terjadi? Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Nuh alaihi salam memanggil anaknya, sedangkan anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Qala 'asimal yawma illa min amrillah illa man rahim. Min amrillah illa man rahim. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung. Tadi gelombang airnya saja seperti gunung yang dapat memeliharaku dari air bah ini. Nuh alaihissalam berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari siksa Allah selain Allah yang Maha Pengasih.
wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan gelombang yang besar menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Inilah yang dimaksud oleh Imam Malik rahimahullah. As-sunnah safinatun Nuh. Ajaran Rasulullah SAW bagaikan kapal bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang menaikinya selamat. Siapa yang tidak menaikinya maka tidak selamat. Meskipun itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu adalah keturunan dari Nabi alaihi wassalatu wassalam. Fa inna ad-dunya mathaluha mathalul bahr alladhi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila as-sahil alladhi fihi duruhum wa awtanuhum wa mustaqirruhum wa la yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah. فأرسل الله رسله تعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة وتأمرهم بعملها وركوبها وهي طاعته وطاعة رسله وعبادته وحده وإخلاص العمل له والتشمير الآخرة وإرادتها والسعي لها سعيها فنهض الموفقون وركبوا السفينة وركبوا عن خوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضا wala sibahan. Kemudian penulis berkata, sesungguhnya dunia, beliau menyebutkan tentang perumpamaan dunia. Perumpamaannya seperti perumpamaan lautan yang harus makhluk seluruhnya masuk ke dalam lautan tersebut agar dia bisa melewati lautan tersebut sampai kepada daratan. Yang di dalam daratan tersebut ada rumahnya, ada tempat tinggal mereka. Jadi dunia itu bagaikan lautan. Dia harus melewati lautan itu sehingga sampai ke daratan. Itu perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang dinukil oleh Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, bahwa dunia itu perumpamannya seperti lautan. Jika orang bisa melewati lautan itu, maka dia akan sampai di daratan. Di daratan dia akan mendapatkan tempat tinggal mereka, ya, domisili mereka. Begitulah dunia. Ketika dia bisa melewati dunia ini dengan selamat, maka dia akan tinggal di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat nikmat yang besar. Dan tidak mungkin melewati lautan ini kecuali dengan kapal bahtera yang membawa keselamatan. Nggak mungkin. Lihat ya, bayangkan ya, kita hidup di dunia ini, kita bayangkan seperti orang di lautan. Tidak mungkin dia cuma berenang sendiri. Dia harus naik kapal agar bisa sampai ke daratan. Maka kapalnya itu apa? Fa arsalallahu rusulahu. Maka Allah mengutus para rasulnya. Itulah kapalnya. Ya, itulah kapal bahteranya yang membimbing umat untuk bisa melewati lautan ini, yang membimbing umat untuk bisa hidup di dunia ini dengan selamat. Yang tugas rasul-rasul tersebut mengenalkan kepada umat manusia bagaimana cara membuat kapal keselamatan. Jadi tugas rasul adalah membimbing umat agar bagaimana bisa cara masuk ke dalam kapal agar selamat, atau membuat kapal sehingga bisa melewati lautan sehingga selamat. Dan para rasul tersebut pun mengerjakan pembuatan kapal tersebut dan masuk ke dalam kapal tersebut. Nah, yang dimaksud mengerjakan di sini adalah yaitu mentaati para rasul, mentaati, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan akhirat, menginginkan kehidupan akhirat, kemudian berusaha untuk mendapatkan nikmat di akhirat. Maka orang-orang yang diberi petunjuklah yang akan bisa membuat kapal atau minimal mengikuti kapal tersebut, naik ke atas kapal. Ya, dan mereka tidak mau untuk
tenggelam di dalam lautan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya lautan tidak bisa dilalui kecuali dengan naik kapal tersebut. Inilah perumpamaan dan penjelasan dari perumpamaan disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Penjelasannya dari Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah bahwa kehidupan dunia ini bagaikan lautan. Maka dia harus melewati lautan agar bisa selamat ke daratan. Yang di daratan ada tempat tinggalnya. Bagaimana cara dia bisa melewati lautan ini? Yaitu dengan kapal. Nah, kapal itulah yang akan menyelamatkan. Kapal itu maksudnya adalah para rasul yang wajib diikuti, kalau tidak akan selamat. Nah, seperti itu ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal hamqa, adapun orang yang dungu, fastas'abu amal as-safinah, maka mereka menganggap sulit membuat kapal, wa alatiha, dan peralatan-peralatannya, warrukuba fiha, dan menaikinya. Mereka anggap sulit. Mereka anggap sulit ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka anggap sulit. Mereka anggap bahwa ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyulitkan hidup. Gara-gara jenggot nih nggak diterima. Gara-gara cadar tidak terima kerja. Gara-gara cadar tidak diterima, tidak dapat jodoh. Menganggap sulit. Nah, sama seperti orang ini. Orang-orang yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9 menganggap bahwa membuat kapal sulit. Peralatan-peralatan kapal sulit, apalagi naik di dalamnya. Mereka mengatakan, nakhudul bahar, kita akan masuk ke dalam lautan. Fa iza ajazna qata'nahu sibahatan. Kalau seandainya kita susah untuk jalan di dalam lautan, kita akan berenang. Wahum aktsaru ahli dunya. Begitulah kebanyakan orang-orang yang hidup di dunia. Faqadhuhu, akhirnya mereka masuk ke dalam lautan tersebut. Falamma ajazu anil khawt akhadhu fis sibaha hatta adrakahumul gharq. Ketika mereka sudah menyelam di dalamnya, ternyata tidak sanggup mereka. Akhirnya mereka berenang. Akhirnya kecapean, akhirnya tenggelam. Begitulah orang yang terperosok dengan nikmat dunia, tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naja ashabus safinah, akan tetapi yang tadi naik kapal, yang buat kapal, kemudian menaikinya, dia selamat. Mereka selamat. Kama najau ma'a Nuhin alaihi salam, sebagaimana kaum Nabi Nuh selamat bersama dengan Nabi Nuh. Wa ghariqa ahlul ard, dan penduduk bumi saat itu benar-benar tenggelam seluruhnya. Fata'ammal hadzal mathal wa hala ahli dunya yatabayyanu laka mutabaqatuhu lil waqi'. Maka perhatikanlah perumpamaan ini dan bandingkan dengan kehidupan penduduk dunia. Akan begitu jelas bagimu benar-benar realitanya seperti itu. Orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, maka dia bagaikan masuk lautan tanpa kapal, menyelam. Kemudian karena kecapean naik ke atas, akhirnya berenang, kecapean akhirnya tenggelam sendiri. Itu yang tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis berkata, فمن موجبات النجاة العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ولزوم نهجه القويم وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maka kata beliau, termasuk kiat agar selamat adalah mengikuti sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu melazimi metode beliau yang lurus. Dan ingat, sunnah ini bukan hanya mengatur sholat, ibadah, enggak. Sunnah ini juga mengatur akidah. Mengikuti sunnah Rasul dalam perkara akidah, mengikuti sunnah Rasul dalam perkara ibadah, mengikuti sunnah Rasul dalam perkara muamalah,
Apa itu muamalah? Hah? Contohnya apa? Jual beli. Kemudian nyewa menyewa. Kemudian akad mengakad, akad nikah, akad jual beli, akad hutang piutang, akad sewa menyewa. Ya. Sampai kepada hubungan sesama makhluk. Entah itu manusia, hewan, itu muamalah. Di sana ada sunnah Rasul di dalamnya, maka ikutilah. Jadi sunnah Rasul bukan hanya perkara akidah, ya, keyakinan kalbu, bukan. Sunnah Rasul bukan hanya perkara ibadah, salat, puasa, zakat, haji, bukan. Sunnah Rasul bukan hanya perkara, tetapi sunnah Rasul mencakup muamalah, hubungan sesama makhluk, entah itu dengan manusia, entah itu bahkan dengan jin, entah itu bahkan dengan hewan, bahkan dengan alam semesta. Sunnah Rasul juga mencakup adab dan akhlak keseharian. Ya. Maka termasuk daripada konsekuensi selamat adalah memperhatikan sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW dan melazimi metode beliau yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah nampak bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, uswatun hasanah. Suri tauladan. Jadi suri tauladan kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang berharap Allah dan hari akhir. Maksudnya bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan selamat di akhirat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, lalu penulis mengatakan, qala Allah taala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, wal ayatu fi hadzal ma'na katsira. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini dalil yang kedua yang mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa mengikuti sunnah adalah jalan keselamatan. Surat Al-Nur ayat 63. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul SAW. Mereka tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang pedih. Jika ada orang menyelisih sunnah Rasul, maka pasti kena fitnah. Jika ada orang menyelisih sunnah Rasul, maka pasti kena siksa di akhirat. Fitnah yang dimaksud adalah di dunia, yaitu sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kehancuran. Arti fitnah banyak, Pak. Ya, arti fitnah ada yang artinya adalah ujian, godaan. Ada arti fitnah maksudnya adalah kehancuran. Ya, dan yang dimaksud dalam hadis ini surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terkena fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini apa? Yang menghantarkan kepada kehancuran. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bisa saja arti fitnah di sini kesyirikan, dan syirik menghantarkan kepada kehancuran. Gara-gara menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terperosok ke dalam kesyirikan. Gara-gara menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terperosok ke dalam perbuatan bid'ah. Gara-gara menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terperosok ke dalam dosa-dosa besar. Kita ambil satu-satu. Contohnya, hati-hati menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah, maka bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ya, contoh kaum Nasrani menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan, yang mereka mengucapkan sebuah statement, innallaha thalithu thalatha, sesungguhnya Allah itu trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus, dan Tuhan Yesus. Akibat menyelisih sunnah Rasul dalam perkara akidah, terperosok ke dalam kesyirikan. Terperosok ke dalam kesyirikan. Akibat menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa
Ada Allah sang pencipta, ada makhluk yang diciptakan. Jika meniadakan hubungan antara dua ini, perbedaan antara dua ini, maka masuk ke dalam penyelisihan, kerusakan, yaitu apa? Wahdatul wujud. Orang-orang wahdatul wujud itu salah satu kekeliruan mereka adalah yaitu meniadakan adanya perbedaan antara Allah sang Khaliq, Maha Pencipta, dengan makhluk yang diciptakan. Mereka menyamakan antara Allah dan sang Khaliq dengan makhluk. Makanya mereka mengatakan Allah dan alam semesta ini adalah Allah. Nah, akibat menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah, maka apa? Terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Wahdatul wujud, kesyirikan akbar. Yang anehnya di zaman sekarang, ada sebagian orang-orang bahkan diangkat-angkat begitu, entah dari mana munculnya, langsung masyhur di media sosial, ya. Kemudian diangkat-angkat begitu, membenarkan akidah wahdatul wujud, dilihat dari sebelah sini, sebelah sana, sebelah sini. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh menyelisih sunnah Rasul SAW menyebabkan fitnah, yaitu menghantarkan kepada kehancuran di dalam perkara ibadah, yaitu terjadinya bid'ah. Bid'ah yang ada sampai yang aneh-aneh, sampai yang jelas-jelas menyimpang, ya, akibat menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tunduk dan rahasia. Ini tidak berzikir sambil jingkrak-jingkrak, berzikir sambil joget. Ini semua akibat menyelisihi apa? Sunnah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Belum selesai kita bahas insyaallah taala. Dan contoh yang lain, kalau tadi akidah, kerusakan ibadah, kerusakan muamalah. Akibat menyelisih sunnah Rasul, maka perempuan-perempuan bunting tanpa suami, hilang keperawanan tanpa ada suaminya yang sah untuknya, karena tidak mengikuti sunnah Rasul SAW. Ketika keluar rumah, ya, sunnah Rasul SAW dalam berpakaian wanita ada 8: menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, kemudian berpakaian yang lebar, kemudian berpakaian yang tebal, kemudian tidak memakai minyak wangi, kemudian tidak menyerupai pakaian lelaki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, kemudian tidak memakai pakaian yang sangat indah menawan, kemudian tidak memakai pakaian yang menyolok. Itu sunnah Rasul SAW dalam pakaian. Jika diselisihi, maka akan terjadi fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Kerusakan. Ya, kerusakan. Pasti terjadi perzinahan, pelecehan seksual, pasti terjadi perkosaan, pasti kerusakan. Ya, ini akibat tidak mengerjakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah berfirman, hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul SAW. Mereka tertimpa fitnah. Fitnah di sinilah sesuatu yang menghantarkan kepada kerusakan, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, ataupun dalam adab dan akhlak. Ya, Allah berfirman yang merupakan sunnah Rasul, ajaran Rasul, waqarna fi buyutikunna, diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ketika perempuan keluar tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, maka terjadilah penyimpangan sunnah, terjadilah apa arti fitnah? Kerusakan. Au yusibahum adzabun alim, atau di akhirat mereka mendapatkan siksa yang pedih. Ada cerita menarik. Imam Malik rahimahullah, ini dengan ini saya tutup kajian. Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seseorang. Ya Imam, uridu an uhrim. Wahai Imam, aku ingin berihram. Ini cerita di kota Madinah.
Min aina uhrim? Dari mana aku berihram? Ihram itu adalah berniat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan ihram itu harus ke miqat. Maka Imam Malik rahimahullah berkata, tuhrim min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berihramlah engkau di mana Rasulullah SAW berihram, yaitu untuk penduduk kota Madinah di Dzulhulaifah atau dikenal dengan orang Indonesia Bir Ali. Kemudian orang tersebut ngeyel, enggak, saya enggak mau. Uridu an uhrim min 'indil qabr. Aku ingin berihram di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita anggap begini, ini Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi itu ada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzulhulaifah itu kampung sebelah lah. Sekitar 15 menit kalau pakai mobil. Kampung sebelah sana. Maka kata Imam Malik rahimahullah, berihramlah di sana. Jangan di sini. Orang tersebut ngeyel. Akhsha 'alaikal fitnah. Kalau engkau berihram di sini, aku khawatir engkau terkena fitnah, kehancuran. Orang ini bingung. Ayo fitnah. Hiya amyal aziduha. Kehancuran apa yang aku dapatkan? Dia adalah hanya beberapa jarak yang aku tambahkan. Yang asalnya aku berihram di sini, aku tambahkan lebih jauh lagi, berihram dari sisi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini sisi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia tentunya dibandingkan Dzulhulaifah. Nah, kalau pakai perasaan begitu. Ya. Akhirnya Imam Malik mengatakan, ayyu fitnatin a'zama min antara nafsaka ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kehancuran yang lebih besar dibandingkan seseorang merasa dirinya lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram di sana, berihramlah di sana. Paham ya? Nah, ini hati-hati terkena fitnah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ada kitab menarik judulnya Ta'dhimus Sunnah. Pengagungan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh dosen kami waktu itu, Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani rahimahullah. Di dalamnya ancaman-ancaman orang yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini, minum. Dulu kan ini tidak seperti ini ya, ada jelas gitu. Transparan gitu ya. Nah, dulu tempat minumnya itu terbuat dari kulit sehingga tidak terlihat apa yang ada di dalam tempat kulit tersebut. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh minum dari mulut teko langsung karena tidak terlihat. Kalau ini boleh nih karena terlihat di dalamnya. Ya. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh minum dari mulut teko. Ternyata orang ini ngeyel, dia tetap minum dari mulut teko, yang keluar ular. Ya, itu benar tuh. Hadis sahih atau riwayat sahih. Seperti itu. Contoh yang lain lagi, sunnah Rasul SAW kalau kita lagi di masjid lalu dikumandangkan azan, tidak boleh keluar sampai kita sholat berjamaah di masjid tersebut. Itu sunnahnya. Ya, meskipun kita punya hajat. Maka ada orang di zaman itu dia berada di masjid, dikumandangkan azan, kemudian dia keluar karena ingin tergesa-gesa ingin bepergian. Akhirnya di jalan patah kakinya. Fitnah. Yang menyelisih sunnah terkena fitnah. Kehancuran. Baik itu kehancuran dalam perkara agamanya, atau kehancuran dalam perkara fisiknya, atau kehancuran dalam perkara keluarganya. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Atau siksa yang pedih, ya. Atau siksa yang pedih. Taib. Saya baca perkataan Imam Ibnul Qayyim sebagai penutup. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wal maksud daripada ayat tersebut anna bihasabi mutaba'ati Rasul SAW takunul izzatu wal kifayatu wan nusrat, bahwa sesuai pengikutan seseorang terhadap Rasul SAW, sebesar itu pula kemuliaan dia, kecukupan dia, kemenangan dia. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falah wan najah, sebagaimana sesuai pengikutan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula petunjuk yang dia dapat, keberuntungan yang dia rasakan, keselamatan yang dia dapat. Ya, hati-hati.
Hati-hati, jangan malah memojokkan sunnah. Ini gara-gara sunnah kita nggak dapat kerjaan, gara-gara sunnah kita sulit hidup, gara-gara sunnah kita sulit berdagang, gara-gara sunnah kita sulit nyari rezeki. Enggak. Malah dengan sunnah tersebut akhirnya seseorang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Fallahu azza wa jalla 'allaqa sa'adat ad-darain bi mutaba'atih. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebahagiaan dunia akhirat dengan pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala syaqawat ad-darain fi mukhalafatih, dan menjadikan kemalangan di dunia dan di akhirat dalam menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fali atba'ihi al-huda wal amn wal falah wal 'izzatu wal kifayah wal nusratu wal wilayah wat ta'yid wa tibul 'aish fid dunya wal akhirah. Maka bagi siapa yang mengikuti ittiba', mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan petunjuk, keamanan, keberuntungan, kemuliaan, kecukupan, kemenangan, kemudian pertolongan, kemudian kenyamanan hidup dunia akhirat. Wali mukhalifihi az-zillatu was-saghar wal-khauf wal-dhalal wal-khidlan wasy-syaqa fi dunya wal akhirah. Siapa yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kehinaan, kemudian keremehan, dianggap remeh, kemudian ketakutan, kesesatan, ketidakberuntungan, kemalangan di dunia dan di akhirat. Nah, ini semua menggugah kita untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menggugah kita untuk belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah bosan untuk belajar, duduk di majelis ilmu. Jangan pernah bosan. Ya, karena dengan duduk di majelis ilmu kita akhirnya tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tahu akhirnya kita bisa mengamalkan sunnah tersebut. Nah, wallahu a'lam. Tepat 1 jam kira-kira kita sudah berbicara. Bismillah. Nah. Bagaimana hukum kunut subuh yang sebenarnya? Masih ente tuh. Apakah saya sudah bermanhaj salaf? Apakah saya yang sudah bermanhaj salaf ini harus tetap mengikuti imam yang berkunut subuh secara terus-menerus atau saya harus bagaimana? Mohon tuntunannya, jazakallahu khair. Apakah kunut subuh hukumnya muhdats atau furu' atau sunnah? Taib. Saya ingat perkataan saudara saya karena Allah, Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andir Jahafizahullah Ta'ala. Beliau sering bercandai saya. Kata beliau, ana tuh kunut setiap pagi. Setiap subuh saya kunut. Kenapa? Karena imamnya kunut, jadi saya ikut kunut. Ya, taib. Adapun pendapat, kita harus dudukkan dulu permasalahan. Yang pertama, hukum berkunut di sholat subuh setiap subuh. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam hal ini. Dan pendapat yang dikuatkan itu maksudnya adalah dikuatkan oleh sebagian ulama dan saya lebih condong kepadanya. Pendapat yang dikuatkan adalah dia bid'ah. Karena perkataan sahabat Nabi, ya bunayya innaha muhdats, wahai anakku sayang, sesungguhnya itu perkara adalah sesuatu yang baru, mengada-ngada. Adapun dalil yang dipakai oleh orang yang mengatakan sunnah bahkan wajib, sepengetahuan saya tidak ada yang mengatakan wajib. Bahkan madhab Imam Syafi'i pun mengatakan sunnah. Ya. Adapun yang mengatakan sunnah atau wajib akan memakai hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr hatta faraqa ad-dunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut pada salat subuh sampai meninggal. Ini hadis lemah karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far. Abu Ja'far adalah seorang perawi yang majhul, tidak dikenal. Maka dia adalah lemah.
Dan pendapat bid'ah ini perhatikan, bukan pendapatnya Wahabi, bukan. Pendapat bid'ah ini pendapat salah satu imam yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam apa? Abu Hanifah. Jadi jangan sampai ketika ada orang berpendapat itu bid'ah, kemudian dikatakan, tuh, lihat sukanya membid'ah-bid'ahkan. Berani ente ngomong kepada Imam Abu Hanifah begitu? Ya, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, dan Imam Ahmad bahkan mengatakan tidak disyariatkan. Beliau tidak mengatakan bid'ah, tetapi tidak disyariatkan. Itu pendapatnya imam yang 4, tidak keluar dari mazhab fikih yang 4. Ya, itu satu. Adapun yang mengatakan sunnah, maka itu adalah mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik. Kemudian yang kedua adalah hukum mengikuti imam yang berkunut. Ini juga khilaf di antara para ulama. Yaitu ada yang mengatakan mengikuti, ada yang mengatakan tidak mengikuti. Yang mengatakan mengikuti berdalil dengan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam berkunut, kita ikut kunut. Yang mengatakan imam itu tidak diikuti, mengatakan bahwa imam sekarang mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak berhak untuk diikuti. Akhirnya diam saja. Dan itu tidak keluar dari mazhab fikih yang 4. Sekarang kadang-kadang kita playing fiktif nih, bahwa yang mengatakan bid'ah itu adalah perkataan baru, bukan perkataan imam yang 4. Ya, suka membidah-bidahkan. Maka kita katakan harus objektif seseorang saat menghukumi. Kalau seandainya dia memilih pendapat mazhab Syafi'i bahwa kunut subuh adalah sunnah, kerjakan. Itu adalah hak dia, karena mungkin dia melihat dalil-dalilnya kuat. Kemudian jika ada yang berpendapat bid'ah, jangan disalahkan juga. Kenapa? Karena itu adalah pendapat imam yang 4. Paham ini Pak Ikhwan? Nah, seperti itu. Jadi lebih condong kepada pendapat untuk perkara kunut subuhnya dia adalah bid'ah dan tidak dikerjakan. Adapun makmum yang berimam dengan yang kunut setiap harinya, maka tidak dikerjakan karena dia adalah imamnya sedang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan. Allahu a'lam. Nah, bagaimana menyikapi kaum pelangi yang melakukan amalan bid'ah seperti baru-baru ini membuat Ka'bah pelangi sebagai kemudahan melakukan haji menurut mereka, dan bagaimana kiat-kiat menjaga fitrah putra dan putri kita? Ini kaum pelangi maksudnya apa? LGBT, karena saya tidak mengikuti media sosial. Maka jawabannya adalah biarkan mereka dengan kegiatan mereka, jangan ditoleh, jangan disebarkan, ya. Tetapi sebarkanlah ajaran sunnah Rasulullah SAW yang mengharamkan perbuatan homoseksual dan lesbian. Sebarkan. Adapun yang mereka kerjakan buat Ka'bah pelangi, jangan disebarkan, karena orang akan tahu. Tetapi sebarkanlah yang merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kiat agar menjaga anak-anak kita, maka kenalkan kepada mereka tentang kita ini adalah hamba Allah, wajib untuk taat kepada Allah karena kita hamba Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah, kita berusaha mengerjakannya. Apa yang dijauhi oleh Allah, kita jauhi. Itu, tanamkan itu, sehingga benar-benar berusaha menjadi hamba Allah. Yang kedua, tanamkan kepercayaan tentang atau keyakinan tentang adanya kehidupan setelah akhirat, setelah kematian. Ada hisab, ada siksa atau nikmat kubur, ada pertanyaan di dalam kubur, ada buku catatan amal, ada timbangan. Kenalkan itu, sehingga kalau dia mengetahui akan hal tersebut, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, baru nanti kita kenalkan bahwa diharamkan dalam agama Islam homoseksual dan lesbian. Jadi kenalkan dulu tentang akhirat. Yang pertama kenalkan dulu bahwa dia hamba Allah, yang kedua kenalkan tentang akhirat, yang ketiga kenalkan tentang hukum homoseksual dan hukum lesbian di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Bolehkah kita mengikuti pendapat pendapat salah satu ustadz yang beda pendapat tentang suatu hal yang terjadi pada kita, sedangkan kita tidak tahu mana yang lebih saleh? Begini, orang awam agamanya adalah sesuai dengan ahli fatwanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengilmui. Ya, setelah bertanya, kerjakan. Asalkan yang ditanya menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu jangan nanya kepada yang lain kecuali merasa tidak puas dengan ini. Ya, karena kalau seandainya bertanya kepada yang lain nanti akan terbentur fatwanya. Terbentur fatwanya nanti bingung sendiri. Makanya saya katakan cari yang paling berilmu di dalam masalah itu. Saya sering menolak pertanyaan tentang ekonomi Islam karena pertama saya tidak tahu, yang kedua ada pakarnya. Tanya ke Ustadz Erwandi, tanya ke Ustadz Muhammad Arifin, tanya ke Ustadz Firanda, tanya. Itu lebih mereka dibandingkan bertanya kepada si culun ini. Dan itu untuk mengurangi eksistensi diri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Susah, ya. Kalau di zaman sekarang berbeda, atau sebagian orang berbeda, nggak ditanya jawab. Coba lihat tuh komentar-komentar di media sosial, ya. Ustadznya bikin status, lalu di bawahnya ada yang bertanya. Kemudian mungkin ditunggu beberapa lama kok Ustadz nggak jawab. Mohon izin Ustadz, saya aja yang jawab. Mantap ya. Itu nambah-nambah pertanyaan kelak di akhirat. Ya, nambah-nambah pertanyaan di akhirat. Di keluarga suami hubungan antara saudara kurang dekat. Bagaimana kalau saya ngusulin dibuat grup WhatsApp agar ada komunikasi karena kita berbeda kota? Yang saya tanyakan bagaimana nanti setelahnya kalau ada sharean dari saudara yang lain, misal ada musik, ada bid'ahnya, apakah saya mendapat dosa jariah? Karena yang mengusulkan dibuat grup WhatsApp tersebut adalah saya. Maka jawabannya, dibuat grup WhatsApp ini lebih utama karena di situ terjadi hubungan silaturahim, ya. Dan ini salah satu cara untuk mudah menghubungi satu dengan yang lainnya yang merupakan rahim-rahim kita. Adapun problematika yang ada di grup WhatsApp, maka seseorang pada waktu itu saling menasihati satu dengan yang lainnya. Disitulah jadi lahan berdakwah. Saya ada beberapa grup yang mungkin saya sebenarnya tidak suka masuk ke dalamnya, tapi karena ada hubungan kekerabatan, maka pada saat itu kita bisa menasihati, ya. Menasihati baik itu dengan japri, baik itu di keluarga. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebab engkau itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Unta merah adalah anfasu amwalil Arab, yaitu harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab pada zaman dahulu. Wallahu alam. Membaca Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, apakah malam Jumat terus dilanjutkan sampai selesai di hari Jumatnya? Jawabannya adalah pilih salah satunya, malam Jumat atau di hari Jumat, ya. Allahu a'lam. Ayah saya belum mengenal sunnah, namun setiap saya datang kajian selalu diantar beliau. Mohon doanya Ustaz agar ayah saya mendapatkan petunjuk dan hidayah sunnah. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, kita berdoa semoga seluruh keluarga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas sunnah. Apa yang harus saya
apa yang harus seorang anak lakukan apabila melihat dan atau menyangka ibunya yang berusia senja sering melakukan kemaksiatan? Sudah diberitahu tapi tetap melakukannya sembunyi-sembunyi. Sejauh mana amar ma'ruf nahi munkar yang harus dilakukan sang anak? Jawabannya adalah tetap dilakukan amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi dengan tidak merendahkan orang tua. Saya sering mengatakan kalau mendakwahi orang tua itu amalkan tata cara berbakti kepada orang tua yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah menetapkan janganlah beribadah kepada seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar bakti. Caranya bagaimana? Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Jangan mengatakan jangan mengatakan Yang kedua, fala taqul lahum uff wa la tanharhuma. Jangan menghardik mereka. Jangan menghardik. Wa qul lahum qawlan karima. Dan ucapkanlah ucapan yang baik, yang lembut, yang santun. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti ucapan seorang budak yang diperjualbelikan di hadapan budak yang diperjualbelikan dan dia melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang bengis dan kasar. Nah, bagaimana tuh? Budaknya melakukan kesalahan, kemudian dia ingin ngomong kepada tuannya yang bengis dan kasar. Begitulah seorang anak ngomong kepada orang tuanya. Wa qul lahum qawlan karima waqfid lahum janahadzul. Dan kemudian tawadhu'lah di hadapan orang tua. Kemudian doakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah. Itu 5 poin. Tidak mengatakan kemudian tidak menghardik, ucapkan ucapan yang baik, kemudian tawadhu, rendah hati di hadapan orang tua meskipun kadang kita benar. Ya. Kemudian yang kelima, doakan mereka. Dan yang kelima paling utama, doakan mereka agar mereka diberi petunjuk untuk saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah boleh seseorang mengatakan saya adalah orang yang beriman dan bertakwa? Jawabannya adalah lebih baik dijauhi kecuali untuk identitas. Saya orang yang beriman, ya, kecuali untuk identitas. Seperti kamu beriman nggak? Ya, saya orang beriman. Artinya saya mukmin, muslim. Tapi kalau untuk cerita, maka iman tingkatan kedua setelah Islam. Ya, lebih baik tidak mengatakannya. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau ada orang yang memfasilitasi orang yang menonton bola dan meminjamkan tenda untuk menonton bareng, nobar, tetapi orang itu tidak ikut-ikutan nonton. Dia meminjamkan karena takut dimusuhi oleh masyarakat setempat. Mohon pencerahannya. Jawabannya adalah menonton bola ini mudaratnya lebih besar daripada bahasanya gini, main bola lebih baik daripada menontonnya. Itu jawaban Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman hafizahullah. Main bola lebih baik daripada menontonnya. Apalagi nonton jam berapa sih? Saya nggak pernah nonton. Jam 2 kebiasaan ya. Masuk perangkap beliau. Bercanda ya. Jam 2 ya, kemudian waktu sepertiga malam terakhir ya. Kemudian juga yang semestinya kita beristighfar, tahajud, kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semestinya dilakukan itu daripada melihat yang seperti itu. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil yang tegas untuk mengharamkannya, maka kita katakan
selayaknya dijauhi. Lebih baik tidak. Ya. Nah, berkaitan dengan yang meminjamkan tempat tersebut, maka jawabannya sama, selayaknya dijauhi. Lebih baik tidak. Dan kalau seandainya takut dengan celaan manusia, maka berarti dia akan disandarkan kepada dirinya, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya ingin meminjamkan juga, maka tadi saya katakan tidak ada keharaman, tetapi selayaknya tidak. Kecuali saat nobar ada maksiat, ada musiknya, ada perempuannya, ada ikhtilatnya. Nah, ini lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Apakah janin yang belum 4 bulan keguguran, apakah bisa juga menyelamatkan kita di akhirat? Dan bagaimana pahala amalan anak yang belum balik dan dosa anak yang belum balik? Jawabannya adalah semua anak yang belum lahir di dalam, yang pertama ibunya dulu ya. Ibunya ini kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan keguguran, maka dia mati syahid. Kemudian yang kedua anaknya yang meninggal sebelum 4 bulan dan masih setelah 4 bulan, maka diharapkan menjadi pemberi syafaat kelak nanti pada hari kiamat. Kemudian bagaimana pahala anak yang belum balik yang meninggal? Maka jawabannya pahalanya akan didapatkan oleh orang tuanya, sebagaimana ketika ada seorang perempuan mengangkat bayinya, alihadza hajjun, apakah ini boleh berhaji wahai Rasulullah bayi? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, na'am walaki ajr, iya, dan engkau akan mendapatkan pahalanya. Allahu a'lam. Apakah diperkenankan apabila akhwat perempuan menuntut ilmu jauh dari rumah, misal di kota atau negara lain? Apakah itu menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya apa ini? Apakah dia safar ke sana ataukah bagaimana? Kalau seandainya dia seperti santri-santri wati yang dari daerah ke daerah lain, kemudian di situ dia tinggal bersama, maka ini tidak tercela karena dia dalam lingkup yang aman. Tetapi kalau seandainya dia tidak ada tempat yang khusus, berasrama khusus, maka dikhawatirkan terjadi sesuatu yang mengancam tentang keperawanannya dan juga kesuciannya. Lebih baik dijauhi. Allahu a'lam. Seseorang yang telah murtad dan ingin kembali memeluk Islam, apakah membaca kalimat syahadat harus disaksikan orang banyak? Jawabannya, kalau murtadnya sudah diketahui oleh orang banyak, iya, maka dia wajib bersyahadat di hadapan orang banyak sebagai bentuk pengumuman dia bahwa dia kembali ke dalam agama Islam. Allahu a'lam. Lebih utama puasa Daud apa puasa Senin Kemis? Jawabannya adalah sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya. Dan kebiasaan puasa Daud bagi yang sanggup sangat luar biasa. Ya. Karena kalau seandainya dilihat dari sisi keutamaan puasanya, bukan pelakunya ya, puasanya, maka afdhalus siyam siyamu Daud, kata Rasulullah SAW. Seutama-utama puasa adalah puasa Nabi Daud. Ini seutama-utama puasa kalau dilihat dari sisi puasanya. Tapi kalau dilihat dari sisi pelakunya, maka sesuai dengan kemampuan ya, karena yang paling utama adalah dilakukan adalah istiqamah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah SAW idza amila amalan athbatah. Rasulullah SAW jika mengerjakan sebuah amalan, maka beliau mengerjakannya dengan menetapkan amalan tersebut. Maka jika memang ingin niat puasa Senin Kemis, ditetapkan puasa Senin Kemis sampai wafat, kecuali dalam keadaan sakit atau yang semisalnya. Siapa yang ingin puasa Daud, maka dikerjakan sampai wafat, kecuali dalam keadaan uzur. Wallahu a'lam. Menantu perempuan apakah mahram mertua laki-laki? Apakah mahram mertua laki-laki menantu perempuan? Iya. Ini mahram berdasarkan pernikahan. Misalkan ada perempuan, mahram berdasarkan pernikahannya adalah pertama mertua laki-laki. Ya. Kemudian
mahramnya juga adalah menantu laki-laki. Ini perempuan nih. Mertua laki-laki, menantu laki-laki. Mertua laki-laki berarti bapak mertua. Ya, menantu laki-laki berarti suami anak. Ya, paham ya? Kemudian anak tiri laki-laki. Si perempuan nikah dengan duda bawa anak. Anaknya anak laki-laki. Maka setelah menikah, maka anak laki-laki ini menjadi mahram abadi dengan si perempuan ini. Kemudian yang terakhir adalah suami bapak. Ibu, suami bapak tiri maksud saya. Bapak tiri itu adalah mahram bagi perempuan karena pernikahan 4 orang, mertua laki-laki, menantu laki-laki, anak tiri laki-laki, apa lagi? Bapak tiri. Wallahu a'lam. Boleh kelihatan rambut atau tidak? Boleh ini, tidak mengapa. Ya, kelihatan rambut boleh, kelihatan tangan boleh, kaki boleh, perhiasan boleh. Ya, wallahu a'lam. Ibu saya tinggal sendiri di Jakarta, papa sudah meninggal. Saya sering menginap sendiri menemani ibu saya, tapi istri saya sering berat setiap saya kelamaan bersama ibu saya. Karena istri saya orangnya kangenan. Istri saya tidak bisa ikut menginap di rumah ibu saya karena mengurus antar jemput anak sekolah. Bagaimana saya mengimbanginya ya Ustaz? Ini adalah harus menjadi suami yang benar-benar proporsional. Suami yang benar-benar proporsional artinya adil. Yang pertama, kita wajib berbakti kepada orang tua dan itu lebih didahulukan, tapi jangan sampai telantarkan anak dan istri. Itu jawabannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap saudaranya dan aku adalah yang paling terhadap anak istrinya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku, yaitu anak istrinya. Maka bakti seorang anak laki-laki wajib terhadap orang tuanya dan ini lebih didahulukan dengan dalil bahwa ada hadis riwayat Bukhari, ada seorang yang lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan istri dan anaknya. Suatu malam dia terlambat pulang, orang tuanya sudah tidur, dia biasa memberikan susu kepada orang tuanya sebelum kepada anak istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa mendahulukan orang tua dalam berbakti untuk laki-laki adalah lebih diwajibkan dibandingkan istri dan anak. Tetapi kalau untuk perempuan, maka berbakti kepada suami lebih diwajibkan dibandingkan kepada orang tua. Nah, tetapi dengan syarat suaminya tidak boleh zalim. Ya. Ini saya ingin pesan kepada ibu-ibu. 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu sebelum saya ke Jakarta, ya 2 hari yang lalu, hari Kamis kalau nggak salah, saya dapat telepon dari seorang perempuan, kemudian menceritakan 20 tahun tidak dinafkahi dengan baik dan benar, kemudian 20 tahun dikasari, lalu setelah ini baru merasa dia harus berpisah. Nah, ini tidak benar. Ini saya sering mengatakan ini perempuan terlambat. Ya, kalau Anda sebagai seorang istri sebulan 2 bulan saja dinafkahi tidak baik dan benar, maka harus protes. Karena suami Anda bisa menikmati tubuh Anda adalah karena dia menafkahi Anda. Suami Anda bisa menikmati ketaatan Anda karena dia menafkahi Anda. Ini sampai 20 tahun. Ini sudah terlambat. Mau berpisah juga umurnya 44. Ya, nyari pendamping yang lain susah. Maka jangan sampai terlambat. Dan berhak seorang perempuan untuk menentukan kebahagiaannya. Jangan sampai terlambat. Maka saya katakan tadi, perempuan wajib berbakti kepada suaminya lebih daripada kepada orang tuanya. Ini dengan catatan sang suami apa? Tidak zalim. Kalau suaminya zalim enggak boleh. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan.
apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.